Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ananda sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yang mana pekan lalu kita sudah mempelajari tentang kematian dan sakaratul maut. Nah, pekan ini insyaallah kita akan mempelajari tentang alam barzakh, azab kubur, nikmat kubur, dan tanda-tanda kiamat lainnya. Sebelum itu kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu alam barzakh? Alam barzakh yaitu yang mana nama lain dari alam kubur, dan alam barzakh yaitu alam yang berada setelah kehidupan dunia dan sebelum kiamat tiba. Alam kubur merupakan rumah pertama menuju akhirat. Jadi ini di tengah-tengah nih alam barzakh ini. Antara dunia, alam barzakh, lalu kiamat. Jadi orang yang sudah meninggal menunggu datangnya hari kiamat, yaitu di dalam kubur, dan dia merasakan yang namanya alam kubur, kehidupan di dalam kubur. Lalu apakah yang akan terjadi ketika seseorang berada di alam kubur? Nah, ketika seseorang sudah memasuki alam kubur, maka udah dikuburkan dia, lalu dia akan dibangunkan kembali. Setelah dia dibangunkan kembali, lalu datanglah kedua malaikat kepadanya, yaitu yang bernama malaikat Mungkar dan Nakir. Dan untuk ngapain dia menemui mayit tadi? Untuk menanyai si mayit tentang siapa Tuhannya, siapa nabi yang diutus kepadanya, apa agamanya, dan apa kitab sucinya selama di dunia. Itu yang akan yang ditanyakan oleh malaikat Mungkar dan Nakir kepada si mayit tadi. Lalu jika si mayit tadi bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur hingga hari kiamat tiba. Dan jika si mayit tadi tidak mampu menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh kedua malaikat tadi, maka ia akan mendapatkan azab kubur hingga hari kiamat tiba. Nah, mungkin terdengar mudah empat pertanyaan tadi ya, tetapi itu tidak akan bisa dijawab kecuali kita memiliki amal soleh yang banyak di dunia dan kita selalu beribadah kepada Allah. Tetapi jika yang malas-malas beribadah, yang suka menunda-nunda ibadah, maka dia tidak mampu menjawab pertanyaan para malaikat tadi. Lalu bagaimanakah azab kubur itu, Zah? Nah, azab kubur yaitu bisa ada Allah ceritakan di dalam Al-Quran beberapa bentuknya, yaitu yang pertama, mayit akan dihimpit oleh kuburannya sendiri, lalu kondisi kuburannya sangat gelap, dan ketika mendapatkan azab kubur diperlihatkanlah kepada si mayit pintu neraka dan tempatnya di neraka kelak, dan dia akan merasakan hawa panas dan bau neraka. Dan ketika di alam kubur itu dia akan ditemani oleh amal buruknya yang berwujud manusia dengan rupa, dengan wajah yang sangat buruk dan menjijikkan. Itulah yang akan menemani dia di dalam kuburan kelak, yaitu amal buruknya tadi. Nah, Ustazah, lalu bagaimana bentuk nikmat kubur, Zah? Nah, nikmat kubur juga sudah Allah jelaskan juga di dalam Al-Quran, yang mana ketika seseorang mendapatkan nikmat kubur, maka kuburannya akan terang dan diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Lalu ketika dia mendapatkan nikmat kubur, maka ia akan diperlihatkan pintu surga dan diperlihatkan tempatnya di surga kelak, dan dia bisa mencium wangi-wangi surga dan bisa melihat kenikmatan di dalam surga. Lalu ketika dia di alam kubur, ketika ia mendapatkan nikmat kubur tersebut, dia akan ditemani oleh amal solehnya yang berbentuk manusia yang berwajah sangat menenangkan, menyenangkan, hingga hari kiamat kelak dia ditemani oleh amal baiknya tadi. Lalu itulah tadi nikmat kubur dan azab kubur. Dah, sekarang kita masuk tanda-tanda kecil terjadinya kiamat. Yang pertama, ini ada 3 bagian, tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terulangi lagi, lalu yang akan terus berulang dan akan terulang. Yang ini yang sudah terjadi dan tidak akan terulang lagi, yaitu yang pertama, diutusnya Rasulullah dan wafatnya beliau, lalu terbelahnya bulan kemudian bersatu kembali dan munculnya api di daerah Hijaz. Nah, ini yang tadi sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Nah, lalu sekarang tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan
terulang lagi, akan terjadi lagi. Yang pertama, banyaknya terjadi peperangan dan kemaksiatan. Sampai sekarang pun peperangan masih terjadi dan kemaksiatan makin merajalela, makin menyebar luas. Lalu munculnya para dajjal, para pengikut dajjal yang mengaku sebagai nabi. Nah, ini akan terjadi dan banyak juga yang mengaku menjadi nabi kan. Nah, timbulnya ujian pada ajaran Islam. Banyak ya ujian, dibilang fitnah lah, ajaran Islam begini-beginilah. Nah, itu sudah terjadi sekarang. Lalu ilmu diangkat dan banyak urusan penting yang dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, atau orang-orang yang memimpin negara-negara padahal dia sebenarnya dia tidak memiliki kepemimpinan tersebut, atau dia memegang sesuatu yang mana dia itu tidak ahli dalam urusan tersebut. Nah, inilah yang banyak terjadi pada zaman sekarang. Lalu banyaknya hal-hal kejahatan yang terjadi. Ini banyak ya, terjadinya perzinahan, terjadinya pencurian dan yang lain-lain. Nah, lalu tanda-tanda kiamat yang belum terjadi dan pasti akan terjadi yaitu kembalinya Jazirah Arab menjadi daerah yang subur. Nah, yang mana dulu sangat subur tetapi sudah mulai mengering dan ketika akan datangnya kiamat, Jazirah Arab itu akan kembali subur kembali, daerahnya akan menjadi subur kembali. Lalu terusirnya umat Islam dari negara-negara lain dan mereka akan terkepung di dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini tanda-tanda kiamat yang pasti akan terjadi. Jazakumullahu khairan.